Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sudah berdoa? Belum. Yuk kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita absensi kehadiran dulu ya. TKV 3 ya. Oke. Siapa yang tidak hadir? Sofia Aquila. Sofia kenapa? Alfa. Sofia tidak ada keterangan. Sama? Aquila Salwa sakit. Ayu kenapa? Ayu juga sakit. Sudah 3 orang ya? Oke. Baik. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau lebih kita kenal dengan kata apa? AI. Ya. Nah, AI, pernah dengar kata AI? Pernah ya, apalagi sekarang itu lagi rame ya. Kelas 10 TSN 3 ditunggu di piket. Sekali lagi, Muhammad Lukman Ramadan kelas 10 TSN 3 ditunggu di piket. Terima kasih. Oke. AI, ada yang tahu nggak sih apa itu AI atau kecerdasan artifisial? Ada yang mungkin pernah pakai? Pernah. Contohnya pakai apa? Oh, udah pakai ChatGPT. Meta AI. Terus Gemini. Oke. Terus ada lagi? Cici. Iya. Cici AI. Ya. Ada lagi? Baru sampai situ? Oke. Setelah kalian menggunakan AI nih, contoh kecilnya kalian mendapatkan apa? Manfaat, bermanfaat? Bermanfaat, ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebentar. Nah, peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum maupun khusus. Itu adalah capaian atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan indikator capaiannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi. Nanti kalian akan mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar dari cara kerja KA atau AI. KA itu kecerdasan artifisial, ya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum atau di bidang khusus gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang AI dan pemanfaatannya di bidang umum dan khusus. Khususnya itu di bidang sehari-hari lah di kehidupan nyata kita, itu pemanfaatannya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau memperlihatkan dulu satu video. Kita nonton dulu ya. Kita nonton dulu apa sih itu AI, pemanfaatannya apa aja, apakah kita itu selama ini sudah menggunakan AI. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Saatnya jam ke-7.
Dimulai. Ketika mendengar kata AI atau kecerdasan It's time to begin the 7th lesson. jahat seperti itu. AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI Oh, sebentar. ketika buka Maaf. Ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan
penyuntikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, ya, itu adalah pemanfaatan dari AI. Banyak ya manfaatnya. Nah, oke, coba. Sekarang mari kita menjawab. Kalian tadi sudah nonton kan? Sudah. Ya. Gimana? Sudah kebuka tentang AI? Kebuka ya, banyak ya. Ternyata secara tidak sadar keseharian kita pun menggunakan AI. Apakah handphone kalian sudah terdeteksi sidik jari? Sudah. Atau apa? Wajah? Sudah. Ya, nah, kayak gitu. Itu juga ternyata sudah menggunakan AI. Gitu. Ya, coba kita. Teknologi AI apa saja yang muncul dalam video tersebut? Nah, ada yang mau jawab nggak? Oke, boleh berdiri terus kenalin dulu. Ya, sebut namanya. Perkenalkan, nama aku Umi Maulidul Harga. Oke, Jawab. boleh. Dari video tadi aku ada dua, yaitu face unlock atau pengenalan wajah pada smartphone dan fitur muka atau kamera pintar di media sosial. Oke, betul nggak? Betul, benar. Benar. Oke, boleh tepuk tangan untuk Umi. Oke, ya. Ada lagi nggak yang mau menjawab? Misalkan Bu kurang. Oke, semangat banget. Boleh siapa? Perkenalkan, nama saya Safa Fitriani. Oke, Safa. Jawab. Yang pertama ada bahasa
ada konten rekomendasi konten otomatis kayak di YouTube atau di e-commerce. Oke, betul nggak? Betul ya, ada. Oke, tepuk tangan juga untuk Safa. Ya, betul ya. Tadi itu yang pertama ada apa tadi? Face Unlock. Yang tadi di handphone. Terus ada juga Fitur buka di ya pengenalan wajah tadi ya. Itu biasanya pernah digunakan di Facebook ya. Waktu itu rame. Terus tadi apa? Asisten Google. Ya, asisten Google. Kita bisa nanya gitu kan, langsung dijawab. Kemudian tadi satu lagi? Rekomendasi konten otomatis. Ya, konten otomatis. Jadi itu udah otomatis dibikin itu biasanya untuk penjualan. Seperti itu ya, itu yang ada di video tadi. Oke, selanjutnya. Menurut kalian di bidang apa teknologi AI tersebut digunakan? Dan mengapa digunakan di bidang tersebut? Coba, ada yang mau jawab, Cung? Boleh, silahkan. Siapa? Perkenalkan, nama aku Nadia Rahman. Ini menjawab. Jawabannya ada Unlock atau pengenalan wajah. Ya. Yaitu memanfaatkan di bidang perangkat konsumen dan keamanan. Ya. Mengapa digunakan? Yaitu untuk akses perangkat dan perlindungan data pribadi. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, betul ya. Jadi tadi di bidang teknologi keamanan itu seperti Face Unlock untuk keamanan data pribadi ya. Jadi biasanya untuk verifikasi kalau misalkan kalian terlihat ada yang mencurigakan mau masuk, misalkan mau ngebuka password atau verifikasi, harus verifikasi dulu aja kan. Nah kayak gitu, itu keamanan ya gitu. Ada lagi yang lain, Cung? Oke, boleh, silahkan. Perkenalkan, nama aku Rifki Lasmina. Rifki, ya. Ingin menambahkan untuk itu ada asisten virtual atau Google Assistant atau Siri, yaitu untuk pemanfaatan di bidang TK atau dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mencari informasi, mengatur jadwal dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Rifki. Oke, terima kasih ya. Ya, selanjutnya ada juga Google Assistant. Ya, itu biasanya digunakan untuk apa? Mencari informasi. Itu sering kalian gunakan? Sering. Ya, ke Mbah Google. Contohnya, gitu kan. Kalau sekarang ada AI, ada chat GPT. Ya, betul ya. Kenapa itu digunakan? Karena satu mempermudah, kemudian membantu juga, ya, gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu langsung ke materi aja ya. Nah, di sini apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Ya, nah. KA ini menurut para pakar ya, menurut para pakar yang pertama menurut John McCarthy, di sini dia sebagai bapak AI ya. AI itu adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas gitu ya. Kemudian menurut Elaine Rich itu pada tahun 1983, pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence atau AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Gitu. Jadi intinya mau membantu manusia gitu ya. Selanjutnya IBM, pemimpin global dalam teknologi AI. Ya, AI itu memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru, ya, dan itu meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Jadi AI itu apa sih secara garis besarnya? Nah, AI itu adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ya, seperti pengenalan suara, penglihatan komputer, kemudian pengambilan keputusan dan pembelajaran dari pengalaman. AI di sini bekerja dengan memproses data,
mengenali pola, dan menggunakan algoritma untuk menghasilkan output atau prediksi. Ya, jadi AI itu bisa bekerja ketika kita sudah memasukkan data. Kenapa sih AI itu segala tahu? Misalkan kita nanya ini langsung dijawab. Karena sebelumnya itu ada prosesnya, yaitu nih, kita itu memasukkan data. Kayak si AI itu udah mengenali, oh data ini sudah pernah dimasukin sama orang-orang nih, berarti saya tahu jawabannya. Gitu. Jadi kalau AI itu harus jelas, apa yang kita tanya itu harus jelas. Jangan sampai tadi kan ada bias, kata bias ya. Jadi si AI-nya nggak ngerti. Gitu. Misalkan apa itu DKV? Nah, jelasin dulu DKV itu apa. Bisa aja singkatannya jadi lain kalau di AI. Padahal yang mau kitanya adalah desain komunikasi visual, seperti itu. Ya. Nah, jadi manusia itu memasukkan data sebanyak-banyaknya. Nah, setelah dimasukkan, kemudian yang lain nanya, nah ini pernah dimasukin sama orang ini. Barulah si AI bisa menjawab gitu, ya. Jadi memproses data, mengenali pola, dan menggunakan algoritma. Itulah AI. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan AI, ya. KA belajar dari data yang tadi, ya, yang Ibu bilang. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jadi sebanyak-banyaknya data aja masukin. Sehingga si AI, kita mau nanya apapun, AI tinggal menjawab, gitu ya. Kemudian AI mampu beradaptasi dengan meningkatkan performanya. Jika AI awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi ketika kalian nanya ke ChatGPT, terus hasilnya tidak sesuai, kalian tanya lagi. Maksud saya bukan seperti itu, misalkan. Tapi bla 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 bla. Nah, dia pasti akan memperbaiki. Dicari lagi jawabannya, seperti itu, ya. Kemudian AI bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, di sini AI itu bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algoritma. Ya, algoritma di sini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Jadi kan data tadi dimasukin terus sama si AI dipelajari, barulah bisa menghasilkan output gitu. Sering menggunakan AI? Sering ya? Sering. Contohnya dalam ngerjain soal, nanya ke AI. Oke. Jadi referensi ya. Langsung diisi langsung dari AI atau diedit lagi? Oke. Selanjutnya, AI itu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Di sini AI tidak hanya melihat data, tetapi bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, AI bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Jadi sekarang banyak yang menjadikan AI itu sebagai teman, tempat curhat, ya, karena dia bisa jawab sendiri. Pernah di Meta AI ya, di WhatsApp. Nah, ya, seperti itu. Oke, next. Nah, menurut IBM, AI itu dapat dikelompokkan menjadi 3 subkategori berdasarkan kapabilitasnya, ya, sebagai berikut. Yang pertama, Artificial Neural Intelligence atau disingkat dengan ANI. Tapi si ANI ini kecerdasannya terbatas, gitu, ya. Terus ada lagi nih, naik lagi tingkatnya. Kategorinya Artificial General Intelligence atau AGI. Nah, AGI itu apa? Setara dengan kemampuan manusia. Gitu. Jadi si AI itu dikelompokkan, ya, kategorinya. Dan yang terakhir adalah Artificial Super Intelligence. Jadi ini yang paling atas atau disingkat dengan ASI. Ini apa? Melampaui kemampuan manusia. Gitu, ya. Ini kategori AI. Jadi ada yang terbatas kecerdasannya, ada yang setara dengan manusia, ada juga yang melampaui kecerdasan manusia, ya. Nah, sekarang coba, manakah yang lebih baik? Kecerdasan artifisial versus manusia. Menurut kalian? Manusia. Tetap manusia.
Kenapa? Iya, karena data AI juga dari manusia. Oke, ya. Coba kita lihat di sini. Perbandingan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Oke, kecerdasan artifisial di sini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Betul ya? Apa yang kita masukin, instruksinya dia jawab. Ya. Selanjutnya, belajar dari data dan program yang diberikan. Tetap dari manusia juga. Selanjutnya, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Yang tadi sempat kita bahas. Jadi apapun ya data yang dimasukin dia itu yang dia tahu gitu. Ya, jadi semakin banyak data yang dimasukin, sebanyak itu juga kemampuan AI atau pengetahuan AI. Next, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ini AI. Kalau kecerdasan manusia, nah, kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk merenovasi dan menciptakan ide baru. Selanjutnya, bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Selanjutnya, bisa memahami konteks yang luas karena kita memiliki akal, betul ya. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Jadi menurut kalian yang mana? Tetap di kecerdasan manusia. Oke, satu pesan yang penting ini untuk diperhatikan. AI tidak selalu benar. Ya, jika AI diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih AI, semakin akurat juga untuk hasilnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau nanya ke ChatGPT, berikanlah pertanyaan yang jelas. Jangan misalkan jelaskan yang tadi DKV. Bisa aja ya, itu DKV teh apa? Ya, atau misalkan pertanyaan yang lain. Jadi kasih dia itu penjelasan yang jelas. Nah, kalau misalkan seperti itu kan AI bisa mencari jawaban yang betul itu yang mana. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, kalian teliti lagi, koreksi lagi, apakah ini sudah benar, apakah ini sudah sesuai. Misalkan kalau salah, tanyain lagi. Bukan seperti ini maksud saya. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Oke. Next. Nah, prinsip dasar dan cara kerja AI. Di sini, masukan, proses, dan keluaran. Ya, masukan apa yang kita masukkan? Data. Data, pertanyaan, perintah, teks, dan gambar. Gitu. Setelah dimasukkan data, barulah diproses. Ini pelatihan data, algoritma kecerdasan artifisial. Jadi dia bekerjanya di sini. Nah, setelah proses, barulah keluaran, prediksi dan output lainnya. Bisa keputusan, bisa hasil karya seni, bisa prediksi, dan bisa juga salah. Apakah AI bisa menghasilkan video? Bisa. Gambar? Bisa. Kita bisa minta suara? Bisa. AI bisa menciptakan lagu baru? Bisa. Pernah? Belum? Oke, nanti Ibu ada video bikin itu dari AI, tapi kayak yang kita shoot gitu. Nah, itu videonya ya. Oke, next. Nah, di sini pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Yang pertama tadi input data, kita kumpulin datanya ya, mau teks, mau gambar, mau suara, mau video, bebas. Kemudian pemrosesan data atau processing. Di sini algoritma yang bekerja. Ya, misalnya tuh algoritmanya Google Coral misalkan ya. Kemudian pelatihan model training menggunakan data untuk mengenali pola. Nah, di sini mengenali wajah kita gitu. Ya, yang tadi face AI. Kemudian inferensi. Nah, ini dapat mengambil keputusan atau memberikan prediksi. Biasanya kalau kita nanya hari ini hujan enggak gitu. Ya, itu kan prediksi. Atau prediksi jalan macet enggak gitu. Kemudian output dan tindakan. Jadi jawabannya apa? Umpan balik dan pemberian.
pembelajaran. Ini berkelanjutan jika ada kesalahan atau masukan gitu. Itu adalah pengoperasian dan pengaplikasian AI ya. Contoh perangkat yang menggunakan AI yang tadi smartphone, handphone kalian. Sudah ada face unlock-nya? Sudah, ada yang enggak ya? Oke, kamera pintar? Jadi dicantik-cantik. Ada kan? Nah, atau pakai fitur apa gini tadi? Jadi kayak kita yang ketawa gitu. Nah, itu kan efek-efek jahat ya. Kemudian smart speaker, Google Home, Alexa, robot edukasi ya. Kamera pengawas pintar. Kemudian aplikasi rekomendasi seperti YouTube, Netflix itu juga sama. Sistem pendeteksi penyakit berbasis citra medis. Ini di rumah sakit sama juga. Itu memanfaatkan perangkat AI ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, Cung? Masih semangat? Coba tepuk semangat dulu biar nggak loyo. Tepuk semangat. Ayo lagi sekali lagi kurang kompak. Ayo Azga, tepuk semangat. Oke, ya boleh tepuk tangan dulu. Biar nggak ngantuk ya. Oke, nah sekarang aplikasi AI dalam bidang umum. Tadi kan kita sudah bahas ada dua bidang, ada bidang umum, ada bidang khusus. Ini pengaplikasiannya. Pengaplikasian di bidang umum antara lain ekonomi dan bisnis. Ini biasanya analisis data pasar. Kemudian rekomendasi produk, chatbot dan asisten AI. Ini biasanya kalau yang suka pakai Shopee atau Tokopedia mungkin atau platform yang lain ya. Nah ini rekomendasi produknya langsung gitu kan, atau chatbot dengan asisten AI, kita nanya langsung dijawab gitu kan. Nah itu contohnya. Kemudian pemerintahan, AI dalam pemerintahan itu seperti smart city atau prediksi. Kemudian government, kemudian chatbot layanan publik. Ini biasanya suka ada yang nanya di layanan atau di website pemerintah. Misalkan kenapa untuk pembuatan KTP itu sulit misalkan, nah itu kan langsung dijawab gitu kan. Nah sebetulnya kita nggak ngomong langsung dengan mereka, tapi si AI yang menjawab gitu ya. Kemudian pendidikan, nah dalam pendidikan di kita itu membuat pembelajaran adaptif, kemudian learning analistik dan gamifikasi pembelajaran. Itu ngefek banget lah di dunia pendidikan untuk AI. Kemudian kebudayaan, AI dalam kebudayaan, digitalisasi arsip, kemudian rekonstruksi bahasa, dan AI untuk sejarah, itu di kebudayaan. Kemudian di kesehatan, diagnosis AI, kemudian ada telemedicine ya, dan wearable device. Nah ini udah banyak banget ya AI, jadi kayak langsung terdeteksi gitu ya, udah mudah di kesehatan itu jadi memudahkan lah. Kemudian industri dan manufaktur, AI dalam industri dan manufaktur diantaranya otomasi produksi, kemudian pemeliharaan prediktif dan robot kolaboratif. Ya, ini di Jepang, di Cina itu sudah digunakan, gitu. Dalam pembuatan mobil itu sudah menggunakan AI, gitu. Dalam pembuatan kereta itu sudah, motor itu sudah menggunakan AI, sudah menggunakan robot, ya, gitu. Selanjutnya, ini di bidang khusus. Ini di bidang khusus ada teknologi dan rekayasa. Nah ini desain dan simulasi digunakan untuk membuat misalkan prototipe digital. Kemudian manufaktur pintar, robot AI di pabrik untuk perakitan otomatis yang tadi ya. Di Jepang itu sudah bikin, jadi udah nggak ada manusia yang bekerja, itu semuanya udah digunakan oleh robot, dibantu oleh robot. Jadi robot aja yang bekerja semua, gitu ya. Kemudian pemeliharaan prediktif, AI menganalisis mesin untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi. Nah ini sudah bagus ya, ini teknologi dan rekayasa. Contoh nyatanya Tesla dan BMW menggunakan AI untuk kontrol kualitas produk. Tinggal dicolokin, udah beres. Jadi nggak usah lagi ada montir, bengkel. Ini
cukup dengan tekan tombol langsung bisa ngecek gitu. Ini Tesla dan BMW. Wah, udah canggih ya, udah canggih. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah di sini keamanan cyber ya, AI mendeteksi serangan hacker secara real time. Pernah nggak dapat notifikasi? Apakah ini Anda yang masuk ke Google misalkan gitu ya? Nah itu kan otomatis ya, langsung nanya ini bener enggak? Biasanya juga minta verifikasi nomor yang masuk ke handphone berapa misalkan ya, seperti itu. Atau jawab bukan, ya atau tidak gitu. Next, chatbot dan asisten virtual. Nah ini ChatGPT atau CS otomatis di e-commerce. Nah ini contohnya kalau misalkan kita pesan di Shopee atau Tokopedia atau Lazada, itu kan suka langsung berebet, itu kan sebetulnya bukan adminnya. Tuh, suka ada ditanya langsung chat dengan admin gitu kan ya. Nah berarti itu langsung, jadi ada otomatis pesannya. Kemudian analisis big data. AI membantu memproses data besar dengan cepat untuk pengambilan keputusan. Contohnya Google Translate. Pernah menggunakan Google Translate? Nah, pemanfaatannya gimana? Ya betul ya. Jadi mentranslate bahasa dari Indonesia ke bahasa Inggris. Itu mempermudah nggak? Mempermudah kan ya? Nah itu contohnya di teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian di seni kerajinan dan pariwisata. Nih di seni AI menghasilkan lukisan, musik, desain, grafis. Contohnya misalkan kita pakai DLA ya. Pernah Midjourney juga ada. Pernah lihat kalau ChatGPT, tolong buatkan saya gambar bla bla bla. Muncul gambarnya itu tapi seperti lukisan yang klasik. Ya. Kalau misalkan kita bikin, anak DKV bikin kayaknya wow, harus berapa lama gitu kan. Nah, itu contohnya dari seni digital ya. Kemudian restorasi seni. AI memperbaiki gambar atau foto lama agar kembali jernih. Ini pernah booming juga ya. Tolong buatkan kami bersama gini. Ya, dengan orang ini. Gitu, misalkan orangnya yang udah nggak ada. Itu pernah booming ya. Nah, terus juga dari foto kita jadi kartun. Pernah kan? Tahun lalu itu lagi rame banget. Nah, itu contoh dari restorasi seni ya. Kemudian pariwisata. Dari pariwisata nih, rekomendasi perjalanan berbasis preferensi wisatawan. Contohnya Traveloka. Ada yang pernah pakai Traveloka? Belum. Nah, dengan Traveloka kan memudahkan kita untuk berpariwisata. Jadi kita bisa tahu tempatnya, hotelnya di mana, harganya berapa, makannya gimana. Nah, itu sudah lengkap dari Traveloka ya. Contoh nyatanya, museum menggunakan AI untuk menampilkan tur virtual interaktif. Banyak ya sekarang museum ya. Di kita juga kayaknya udah ada yang museum geologi. Kalau nggak salah, sudah ada juga. Jadi tur interaktif ya, virtual. Dan yang terakhir, agribisnis dan agroteknologi. Agrobisnis ya. Di sini smart farming. AI menganalisis kondisi tanah dan cuaca untuk meningkatkan hasil panen. Nah, kemudian pengenalan penyakit tanaman. AI mendeteksi hama atau penyakit lewat foto daun. Udah bisa mendeteksi lewat foto daun saja gitu. Itu AI. Kemudian robot pertanian digunakan untuk penyemprotan pestisida atau pemanenan. Contoh nyatanya drone AI di perkebunan sawit dan padi untuk memonitoring lahan. Jadi di mana kalau nggak salah di Tasik atau di mana itu sudah ada pertanian yang memang sudah menggunakan AI. Jadi saatnya siram itu disiram gitu. Ya, saatnya tadi pupuk tuh penyemprotan pestisida ya. Itu disemprot langsung pakai drone disemprot. Itu betul sudah ada. Itu pemanfaatan AI di agrobisnis dan agroteknologi. Jadi sangat banyak ya. Pemanfaatannya itu sangat banyak. Oke, sampai sini. Dari bidang khusus dan bidang umum ada pertanyaan dulu. Ini tugas kalian nanti ini ya. Nanti tugas kalian ada ini gitu. Oke, ada pertanyaan atau langsung lanjut? Lanjut, oke. Next.
Saatnya jam ke-8 dimulai. Oke. It's time to begin the 8th lesson. Berbagai profesi di bidang AI. Nah ini sebagian sih sebetulnya, sebagian profesi di bidang AI. Nah ini yang pertama, menganalisis data dan membuat model AI. Ada yang berminat? Nah ini bisa ya. Ini adalah profesi di bidang AI. Kemudian merancang algoritma pembelajaran mesin. Ada tugasnya. Kemudian melakukan riset teknologi AI yang baru, merancang dan mengembangkan robot AI. Kalau di luar negeri kan udah ada robotnya ya, udah ada robot AI. Kemudian menilai dampak etika penggunaan AI. Kemudian memahami tren menggunakan analisis data, merancang arsitektur sistem AI dan mengembangkan aplikasi berbasis AI. Nah ini yang sekarang lagi ramai itu ini AI developer. Sudah banyak orang yang memang pengen jadi AI developer gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada langsung ke tugas ya. Ini ada 30 berapa orang tadi? 3 orang yang tidak sekolah ya. Jadi ada 32. Oke, di sini tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat peta konsep pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI di bidang umum atau khusus. Nanti kita bagi kelompok, dulu. Berarti kita bagi 6 kelompok ya. Kita bagi 6 kelompok. Oke, kita bagi 6 kelompok. Ada yang 5 orang, 4 kelompok 5 orang dan 2 kelompok 6 orang. Ya, berarti kita bagi-bagi dulu. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini satu kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah satu kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 yang belakang. Azka boleh nanti gabung di sini ya, Azka ya. Ya, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini kelompok 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini kelebihan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, satu orang ke sini berarti. Satu orang ke sini. Azka boleh di sini? Ya, nanti pindah ke sini ya. Iya, oke. Kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Nah. Oke, kita sudah bagi kelompok. Ada 6 kelompok, ya. Ada 6 kelompok. Silakan dikondisikan dulu kelompoknya. Ibu bagikan dulu LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Cukup Aska? Ya. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Dan ini kelompok 6. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah ya. Oke, sebelum dikerjakan, nanti kita pilih dulu bidang apa sih yang kalian dapat nanti ya. Kita kocok sebentar. Oke, boleh? Kelompok 1. Bentar. Oh, sorry. Ulangi.
Nanti boleh kelompok 1 ke depan ya. Kita tap. Mana sih? Oke. Boleh? Mana kelompok 1? Siapa yang mau tap? Siapa? Umi. Oke, boleh ke depan. Di sana Umi. Oh, Dudi aja, so. Oke, ya. Coba mau bebas mau nomor berapa? Rundingan dulu mau nomor berapa? Boleh langsung 1. Nomor berapa? Udah deh Kak. Oke. Industri dan manufaktur ya, berarti tugasnya membuat peta konsep tentang pemanfaatan AI di bidang industri dan manufaktur ya. Silakan. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Silakan di tab. Nomor. Oke, ekonomi dan bisnis. Silakan dicatat dulu bisa lupa. Ekonomi dan bisnis. Kelompok 3 mana? Silakan ke depan. Sapa lewat sini aja, Sapa. Oke, silakan nomor berapa? Udah rundingan nomor berapa? So, silakan. Pemerintah ya, di bidang pemerintah. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 siapa? Boleh. Udah rundingan nomor berapa? Udah, so, tinggal dibuka. 1, 2, 3. Oke, teknologi dan rekayasa. Dicatat. Next, kelompok 5. Kelompok 5 siapa yang mau ke depan? Tinggal 2 lagi nih, 1 dan 6. Kebudayaan. Oke, kebudayaan berarti kelompok 6 nomor 6. Mau pencet aja nomor sini. Siapa? Siapa lewatnya gitu. Kesehatan ya. Oke, sudah dapat semua tugasnya berarti ya. Nah, karena sudah dapat di bidang khusus dan bidang umum, di sini ada bidang umum dan ada bidang khusus. Ya, tugasnya adalah membuat peta konsep sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, yang dibuat itu kalian pahami dulu LKPD-nya, silakan dibaca dulu. Di situ ada instruksinya, ada deskripsinya, silakan dibaca. Hasil akhirnya adalah 1 sketsa dan 1 lagi adalah desain digital. Jadi kalian kalau udah bikin sketsa, langsung bikin sketsa digitalnya. Kita pakai Canva aja ya. Boleh langsung pakai Canva. Kalau sudah beres, nanti bisa dipresentasikan. Ibu minta untuk pertemuan hari ini antara 2 sampai 3 kelompok yang presentasi. Sisanya di pertemuan minggu depan. Ya, oke. Silahkan dikerjakan dulu. Boleh. Sok. Kenapa? Harus login dulu ya? Ya, sok masukin. Yang ada aja pakai. Nah, ini kan ada, ya. Jadi nanti bagi-bagi tugas, siapa yang bikin sketsa, siapa yang bikin digitalnya biar cepat, ya. So, dirundingin dulu itu isinya apa aja nih. Pemanfaatan di bidang misalkan kesehatan, nah itu pemanfaatannya apa aja. So.
Itu barang. Oh, bos. Bagus lah, mantap. Serang kereta di depan. Oh iya sebentar Mak. Ini contoh dari nah, ini contoh dari peta konsep kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Ya, nih contohnya seperti ini. Boleh kalian kreatif mungkin lah, sekreatif mungkin. Silakan dibuat desainnya. Kalian kan udah jago-jago desain, ya. Nah, silakan. Nih contohnya nih. KA di bidang pendidikan. 1, pemanfaatannya untuk penilaian otomatis misalkan ya. Kemudian untuk administrasi dan manajemen sekolah. Kemudian untuk konten pembelajaran inovatif. Ada lagi personalisasi pembelajaran dan analisis perilaku dan keterlibatan siswa. Jadi ada topik utamanya, ada subtopiknya, dan ada contoh nyatanya. Jadi mana topik utama? Perhatikan dulu ke depan. Sebentar, perhatikan dulu ke depan. Sesuai DLKPD. Coba mana? Nah, sesuai DLKPD. Tadi kan instruksi kerjanya ya. Pastikan peta konsep mencakup elemen berikut. 1, konsep utama. AI yang dipilih ya di pusat peta konsep. AI pusat konsep utamanya berarti ini kecerdasan artifisial. KA di bidang pendidikan. Kalau misalkan tadi kelompok 6 itu kesehatan ya, berartinya kesehatan. Ini topik utamanya. Kemudian yang kedua, sub konsep yang menggambarkan berbagai penerapan AI dalam bidang tersebut. Ini sub konsep. Penilaian otomatis misalkan di bidang pendidikan. Kemudian konten pembelajaran inovatif. Nah, itu contohnya. Ya, ini sub konsepnya. Kemudian contoh konkretnya. Ini contohnya. Contoh dari penilaian otomatis apa? Koreksi pilihan ganda dan isian singkat dan penilaian esai. Jadi lebih cepat, gitu. Jadi lebih cepat dan otomatis. Itu contoh konkretnya. Kemudian prediksi kinerja siswa dan chatbot layanan siswa. Jadi ada layanan siswa, gitu. Ya itu contoh konkretnya. Itu harus ada, ya. Kemudian yang terakhir, gunakan kreativitas kalian. Silahkan sekreatif mungkin didesain dan sesuai dengan pemanfaatan AI di bidang tersebut. Ya, silahkan dilanjutkan. Sudah ada. Ada pertanyaan? Silahkan. Kenapa? Kenapa? Boleh, mau dibikin dulu. Kalau sudah ada, langsung dibikin sketsanya di sketchbook. Ya, gitu. Langsung sketsa aja. Itu kan template-nya ya, baru template. Nanti kalian ganti aja. Informasi yang mana? Oh iya, iya. Itu kan nanti ada di sini kan, teknologi rekayasa. Dia ngapain bisa apa aja nih pemanfaatannya. Itu sketchbook aja. So, iya. Ada pertanyaan? Yuk, paskan bareng-bareng ya. Gimana? Nggak ada. Sip. Sok. Kenapa nggak bisa masuk?
Bro kita Ke atas dulu. Ya. Kamu minta di sana, minta apa? Ini kelompok 5, yang kelompok 6. Tidak ada jarak di antara kita. Boleh bergeser ya. Nah, gitu dong. awal. Iya, kenapa? Oh. Gimana? Apanya? Oh, nggak apa-apa. Kenapa dengan komputernya ada masalah? Oh, nggak bisa login. Ya udah nggak apa-apa. Tuh, ada lupa lagi. Sok boleh. Kenapa? Iya. Iya. Lebih mengkerucut aja sih, gitu aja lah. Ya. Kok jadi karena resep? Cari referensi.
Apa itu? Oh, di sana tuh, di sana. Di dalam ada nggak? Bukan. Oh, nggak ada. Maaf, maaf. Sertakan contoh konkretnya ya. Sertakan contoh nyatanya. Contohnya apa, sebutin. Iya, yang jadi konsep utamanya mana? Baru turun. Ada yang sudah selesai? 10 menit lagi ya. Kenapa di komputer nggak bisa? Mending pakai komputer biar lebih enak editnya.
editingnya lebih enak. Udah, Anggi? Masih OTW? Ya. Mix dulu. Itu udah ada contohnya? Itu contohnya? Iya. Udah beres? Mana? Udah? Udah berarti ya? Oke. Pilih template. Nah, itu silahkan Cok. Kamu perlu apa? Coba sebutin aja. Kata konsep. Itu template-nya nanti tinggal diganti. Yang sudah selesai boleh dikirimkan ke WA grup ya. Nanti langsung presentasi. So, silakan. Ya, udah. Tanya jawab sejarah awal. Ya boleh manual aja. Atau kenapa nggak pakai yang itu atau cari tambah tadi beda? Lima menit lagi ya. 5 menit lagi sudah, silakan dikumpulkan.
presentasi pertama ada di kelompok 6. Kelompok selanjutnya silakan. Masih banyak? Itu udah. Kopi aja dari sana. Jawabannya mana? Oh. Beres Gi? Ini kan bisa isi nomor 2. Nggak bisa. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Oke, kita presentasi dulu ya untuk kelompok 6. Boleh langsung ke depan aja. Sketsanya udah? Ya, di bawah aja sketsanya. Nanti Ibu tampilkan di depan ya. Dijelaskan sedetail mungkin isi dari peta konsepnya ya. Ya. Semuanya aja. Ayo. Oke. Nanti kelompok yang lain silakan berikan pertanyaan. Atau misalkan mau beri tambahan saran boleh. Ya, sekarang kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Ini udah. Udah. So, tinggal dijelaskan.
Sok. Ayo Anggi, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu kecerdasan artifisial atau KA dalam bidang kesehatan. Pertama mau dimulai dari Nadia dulu. Yang pertama ada diagnosis dan deteksi penyakit. Yang pertama ada analisis citra medis dimulai dari X-ray, CT scan dan MRI. Lalu ada deteksi dini kanker, stroke dan jantung. Dan sistem pendukung keputusan medis. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad. Yang kedua ada perawatan dan pengobatan yaitu robot bedah presisi. Yang kedua rekomendasi obat personalisasi dan yang terakhir monitoring pasien otomatis. Yang ketiga dibacakan oleh Resti. Yang ketiga ada manajemen dan kesehatan yaitu rekam medis elektronik atau EMR. Terus ada prediksi tren penyakit, keamanan dan privasi data pasien. Yang keempat akan dibacakan oleh Azahra. Yang keempat ada penelitian dan pengembangan. Poin pertamanya penemuan obat baru dengan simulasi KA atau kecerdasan artifisial. Terus ada uji klinis virtual dan ada analisis big data kesehatan global. Yang terakhir dibacakan oleh Anggi. Nomor 5 ada edukasi dan konsultasi kesehatan yaitu chatbot medis atau tanya jawab gejala awal. Kedua telemedicine pembasis AI atau AI. Ketiga terakhir aplikasi gaya hidup sehat seperti tracking nutrisi dan olahraga. Sekian dari kelompok 6. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu? Silakan Cuk, ajukan tangannya. Ini pemanfaatan di bidang Kesehatan. Ya, ada 5 manfaatnya nih. Apa aja pengaplikasiannya? Coba ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, atau bisa kamu menambahkan? Kamu koreksi untuk desainnya? Boleh. Oke, itu silakan. Ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Nia Rahmadani. Izin bertanya, apa risiko etis yang mungkin muncul dalam penggunaan AI untuk penelitian dan pengembangan obat baru? Apa risiko etis yang mungkin muncul? Risiko etis. Yang mungkin muncul dalam penggunaan AI untuk penelitian dan pengembangan obat baru. Untuk penelitian, ya. Oke, sudah ada jawabannya? Atau mau nanti setelah kelompok yang lain tampil? Nanti. Oke, boleh ya. Itu udah cukup? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, cukup. Oke, ya. Dari kelompok 6
Dari kelompok 6 ini AI di bidang kesehatan ya. Untuk desainnya oke. Sudah bagus, kemudian isinya juga, pemanfaatannya juga sesuai ya. Sudah lengkap, kemudian sudah jelas ya. Ada konsepnya, kemudian ada contoh nyatanya ya. Contohnya nih sekarang yang sedang booming nih, edukasi dan konsultasi kesehatan ya. Edukasi dan konsultasi kesehatan. Contohnya aplikasi gaya hidup sehat, tracking, nutrisi dan olahraga. Sekarang sudah banyak jam pintar ya, smartwatch sekarang sudah banyak. Kita bisa olahraga diukur langsung. Jadi kita sudah tahu kesehatan kita dari denyut nadinya berapa, saturasinya kita berapa. Kemudian kalau kita jalan dari sini berapa kilo, misalkan kalori yang terbakarnya berapa kalori, gitu kan ya. Nah itu contoh nyatanya dari penggunaan atau pengaplikasian AI di bidang kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Bagus ya. Oke, silakan. Boleh kembali. Kelompok selanjutnya, oke, karena waktunya sepertinya tidak cukup ya untuk berapa kelompok? 5 kelompok lagi di minggu depan ya, dan 1 jawaban dari kelompok 6 untuk kelompok 3 itu di minggu depan, tidak apa-apa? Oke ya. Untuk selanjutnya ada tes dulu ya, ada tes akhir, ada tes sumatif akhir ya, atau asesmen pembelajaran akhir. Nah, ada soal ini untuk evaluasi sejauh mana kalian memahami materi tentang pengoperasian dan pengaplikasian AI ya, di bidang khusus dan di bidang umum. Coba kita scan QR aja ya, nih biar cepat. Scan QR asesmen akhir. Mana. Nah, silakan. Nah, silakan. Ada kuis dulu. Yuk. Boleh langsung. Kalau nggak jelas boleh ke depan, nggak apa-apa. Yuk. Kuisis ya. Ini untuk mengukur pemahaman kalian setelah mempelajari pemanfaatan, pengaplikasian, pengoperasian AI. Oke, sudah, silakan. Kalau sudah muncul langsung mulai saja ya. Langsung mulai saja. (004 25 388). Oke. So. Langsung isi saja. Ya, mulai. Kalau sudah muncul mulai saja langsung ya.
Sudah? Nah, udah nih. Kaila Malva, Fani, Indah Nia, Rere, Budi, Mirla, Uma, Nazwa. Jaringan, gak apa-apa, ditunggu aja. Gitu aja. Kodenya apa? 04 0042 5388. Press. Udah selesai tadi? Belum? Belum. Ini dari awal dulu. Jaringan. Ini kan? Pastinya. Coba pakai ini lagi. Sok. Boleh? Ya, sok. Ya. Oh iya, nanti gantian aja. Oke, terima kasih. Udah, coba kita cek. Udah belum? Sok. Oke. Kaila, Ray, Fani, JR, pacar Gabriel, gue, Farah. Aduh. Gimana Ibu menilainya ini? Nanti kita lihat di akun aslinya ya. Uma, Winda, Indah Nia, Fitri. Oke, sudah masuk ya. Oke. Kaila, nilai tertinggi ya dan tercepat. Skornya 11.570 ya. Oke. Udah cukup ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh? Udah ya, berarti sudah paham ya. Karena di sini rata-ratanya 190, 80, ada juga yang 60 ya. Dan juga ini yang belum selesai ya, silakan boleh diselesaikan. Yang sudah selesai, untuk pembelajaran hari ini kita sebentar sudah ya. Untuk pembelajaran hari ini kita bisa memahami bahwa AI itu manfaatnya banyak ya. Pengaplikasian di bidang umum dan di bidang khusus juga sangat bermanfaat. Tetapi tetap AI itu tidak selalu benar. Ya, kalau misalkan kita minta bantuan dari AI, kita harus cross check kembali, harus dicek lagi. Ini betul atau tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Karena tetap meskipun AI bisa semuanya, tetap kita sebagai manusia yang memang lebih baik ya, gitu ya, kecerdasan manusia. Oke, sebelum pembelajaran berakhir ada
refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini ya. Boleh silakan di scan kembali. Ya, silakan di scan kembali. Boleh? Silakan. Nah, ini mah kesan dan pesan atau refleksi dari pembelajaran hari ini. Boleh yang tidak terlihat di belakang maju aja, nggak apa-apa. Langsung diisi ya, silakan. Itu ada pertanyaan tentang materi hari ini dan satu hal untuk pertanyaan selanjutnya, kalian mau tahu tentang AI itu tentang apa? Ya, silakan. Sudah? Oke, silakan. Sudah bisa kebuka? So, silakan diisi saja. Langsung aja diisi. Oke, sudah ada masuk. Oke, silakan. Udah masuk 2 orang nih, boleh ya? So. Oke, apa yang masih ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang AI? Ingin mengetahui AI lebih dalam? Siapa yang menciptakannya? Tentang siapa yang pertama kali memiliki ide untuk membuat AI? Ingin lebih mengetahui lebih dalam dan luas cara pemanfaatan AI di bidang industri musik. Nah, ini yang suka musik nih. Oke. Apa hal baru atau menarik yang kamu temukan dari pembelajaran kecerdasan artifisial hari ini? Bisa lebih tahu tentang manfaat AI? Dari pembelajaran hari ini saya merasa kagum akan teknologi canggih tersebut. Ya, AI sangat lihai dan membantu meringankan pekerjaan manusia. Tuh. Bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang kecerdasan artifisial hari ini? Seru, Pol. Oke. Ya. Boleh. So. Udah. Seru, happy banget, seru, pengen lagi. Setelah mempelajari materi ini, di bidang apa kamu paling ingin memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin di bidang kesehatan, karena bisa mengetahui obat apa yang diperlukan saat sakit tanpa nanya ke dokter. Ya, bisa dimanfaatkan ya, bisa membantu kita. Oke, sudah semua ya. Tentang stres sampah itu aja dikemanain. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih untuk refleksinya. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dan melanjutkan materi selanjutnya. Kemudian melanjutkan juga presentasi yang 5 kelompok lagi ya. 5 kelompok lagi, dan jangan lupa kelompok 3, kelompok 6 jawaban untuk kelompok
Ya, untuk hari ini ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Tidak ada. Jadi kita hari ini cukup kagum dengan kehebatan dan kecanggihan dari AI. Tapi kita tetap hati-hati, tetap waspada tentang kesalahan yang dilakukan oleh AI. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.